Opung Parbelak di pro kontra, di mana setiap narasi memiliki sudut pandang berbeda tergantung bagaimana Anda menilainya, dan Anda tidak perlu merasa berdosa. Sama seperti seorang pengamat politik yang bernama Pangy Candiago tidak merasa berdosa mengatakan bahwasanya Mas Gibran dijagai para buzzer. Bayangkan kalian, ya, setahuku Mas Gibran itu dijaga pas pampres, dijagai ajudan. Buzzer. Inilah pengamat politik ini. Nampak kali pengamat politiknya ini enggak independen. Banyak sekarang pengamat politik beragam jenisnya. Ada pengamat politik RT 16, ada pengamat politik RT RW 24. Yang sesungguhnya pengamat politik ini sebetulnya pengamatannya pun juga perlu dia mengamati. Karena apa? Karena pengamatannya tidak berimbang sehingga masyarakat perlu mengamati pengamatannya, karena pengamatannya itu kurang teramati. Udahlah, sekarang mau pengamat politik, mau pengamat ekonomi, mau pengamat militer, ya, itu ada kelas-kelasnya, ada jenis-jenisnya. Apa itu Parbelak jenis-jenisnya? Yaitu dia tadi yang ku bilang tadi, pengamat politik jenis RT 16 dan juga pengamat politik jenis RW 24. Aduh, dasarnya apa? Mengatakan Mas Gibran dijagai para buzzer, sampai dikatakan, coba ya, apa namanya, Anda percaya nggak? Ini hostnya nanya, Anda percaya nggak kalau Bapak Prabowo itu sedang bermain di caturnya Jokowi? Jadi artinya, ya, Bapak Joko Widodo sedang memainkan Bapak Prabowo ke kanan kau, lurus kau, jalan kau mereng, jalan dia mereng. Melangkah seperti kuda huruf L, Kayak Bapak Prabowo itu nggak punya hak aja untuk hidup, nggak punya kehendak bebas gitu. Ku bilang sama kalian, kalau mau memecah belah antara Bapak Joko Widodo dan Bapak Prabowo, ya, dari kemarin awal-awal pemerintahan udah terjadi, nggak ada yang berhasil satupun. Nggak usah omongan pengamat politik, sedangkan partai politik ingin memisahkan mereka berdua, nggak mempan. Aduh, apa dibilang? Lihatlah itu kemarin waktu masalah apa, JK mengatakan bahwasanya Joko Widodo bisa jadi presiden gara-gara aku. Serentak semua buzzernya itu melawan, dibunuh karakternya. Sekarang begini, ku bilang sama kau, ya, pengamat politik, ya, seperti Opung Parbelak, ya, Opung Parbelak bersama dengan Agri Fanani, kami itu membentuk YouTuber Nusantara. Karena apa? Karena kami resah dengan DFK. Kami resah, ya, dengan hal-hal yang berbau pesimistik terhadap negara ini. Kami kesal, kami marah, kami panas, ya, melihat begitu banyak berita-berita menyudutkan pemerintah, menyudutkan pejabat-pejabat baik, menyudutkan orang-orang baik. Kami marah di situ. Makanya kami berkumpul. Jadi kalau misalnya, ya, Opung Parbelak ngangkat berita ini, Mas Agri ngangkat berita itu, ya, Boy ngangkat berita itu, yang lain juga ngangkat berita itu, ya, itu bisa serentak karena apa? Karena kami berpandangan, ya. Kalau ketua bilang A, maka anggota bilang A. Bukan dipaksa, enggak. Ada kehendak bebas di YouTuber Nusantara. Tapi biasanya yang terjadi seperti itu. Gitu loh, apa isu, ya, yang lagi panas gitu. Jadi, tapi kesadaran kami adalah untuk menjaga, ya, supaya jangan ada DFK, jangan ada fitnah, jangan ada ujaran kebencian, jangan ada disinformasi. Nah, inilah yang sebetulnya menyerang pemerintah. Ini menyerang Bapak Joko Widodo, ini menyerang Bapak Prabowo, ini juga menyerang Mas Gibran. Jangan kalian kecilkan orang-orang yang membela Mas Gibran, ya. Ku bilang sama kalian, ya, nggak usah YouTuber Nusantara secara keseluruhan yang anggotanya ada 43. Gaji aja Opung Parbelak 1 miliar satu hari. Kalau memang sanggup. Enak aja, buzzer. Kalian tanya sampai sekarang Opung Parbelak, sampai sekarang Opung Parbelak empot-empotan.
Kalau Opung Parbela jadi buzzer, Opung Parbela pindah ke Jakarta. Fasilitas dilengkapi. Dapat gaji bulanan 60 juta. Kalian tanya sama istriku berapa? Tanya dulu. Istrinya Opung Parbela, masih ada nggak utangnya Opung Parbela di bank? Masih banyak. Sebagian besar kami, biar tahu kalian, ya, YouTuber Nusantara itu bekerja. Jadi sekarang begini, ya, ini aku kecilkan dulu, aku sederhanakan dulu di YouTuber Nusantara, kan begitu. Kalau misalnya, ya, kami dapat gaji paling tidak 60 juta, karena kan dulu 60 juta satu bulan. Serendah-rendahnya 30 juta, ya kan, melihat followernya. Nggak perlu lagi kami kerja di perusahaan, sayang. Kami itu ada yang bekerja di bandara, ada bekerja di sekolahan, ada yang bekerja sebagai pedagang, ada sebagai karyawan swasta. Banyak kami rata-rata bekerja. Kenapa kita bersuara? Bukan karena dibayar. Kenapa kita bersuara? Bukan karena kita buzzer. Kenapa kita bersuara? Karena kita melihat jangan sampai ada pemimpin baik dizolimi. Itu dia. Mau bilang sama kalian, minta maaf, Mas Gibran minta maaf ya. Mas Gibran minta maaf. Mas Gibran sama Bapak Joko Widodo, kalau uangnya digabung walaupun udah beda kakak, nggak sanggup bayar kami. Ya, Mas Gibran sama Mas Jokowi, sama Bapak Jokowi, walaupun pisah kakak, ya, uangnya digabung, nggak sanggup bayar Bapak, apa namanya, Mas Agrifanani, Opung Parbela, Bang Bil, Khairul Imam, Vicky Impong, nggak bisa. Makanya aku bilang sama kalian, ya, kami tidak pernah, ya, disatukan oleh orang yang namanya Jokowi. Nggak pernah kami disatukan oleh orang yang namanya Gibran. Kami nggak pernah disatukan oleh orang yang namanya Bapak Prabowo. Ya, karena kami disatukan oleh kekompakan kami sendiri. Kami menyatukan diri sendiri. Berdiri YouTuber Nusantara itu tahun 2025, bulan 4, bulan April. Baru 1 tahun 1 tahun 2 bulan umurnya. Baru 1 tahun 2 bulan, ya. Kalau misalnya kami dibentuk sama Bapak Joko Widodo sama Mas Gibran, kami itu berdiri dari tahun 2019. Kami itu organik. Begitu juga, ya, orang-orang yang membela mereka, yang cinta kepada Bapak Joko Widodo, cinta kepada Mas Gibran, cinta juga kepada Bapak Prabowo, ya. Itu juga organik, kalian bisa lihat. Kalian akan jumpai di TikTok, kalian jumpai di Instagram, kalian jumpa di YouTube, kalian jumpa di Facebook, bermacam-macam orangnya dari berbagai kalangan, dari sudut pandang berbeda, dari latar belakang pendidikan yang berbeda. Itu nggak ada yang dibayar. Jadi setiap orang mau bersuara untuk Mas Gibran dibayar gitu. Nggak sanggup mereka bayar. Di platform YouTube saja, kalau sudah kuhitung, di luar dari YouTuber Nusantara, ya, konten kreator yang concern membela pemerintah, ya, membela bukan artinya yang salah juga dibela, ya, enggak. Yang concern membela pemerintah, membela Bapak Joko Widodo, membela Mas Gibran, itu kalau ku tengok konten kreatornya, ya, itu sekitar 135 konten kreator. Besar kecil. 135, ya, itu di luar Opung Parbela loh. Di luar itu Nusantara loh. Itu cuman di YouTube, lain lagi di TikTok, lain di Instagram, lain di Facebook, lain di Twitter, lain di mana-mana. Bisa tergaji itu. Katakanlah 135 di YouTube, ya, 150 di TikTok, lebih kalau di TikTok itu. Aku lihat akun-akun, karena TikTok itu kan lebih simple kan. Di TikTok itu lebih daripada 300-an. Lebih dari 300-an. Di Facebook begitu juga. Ya, coba katakanlah yang aktif bersuara untuk Mas Gibran, Bapak Joko Widodo, Bapak Prabowo untuk pemerintahan kita. Katakanlah ada 1000 konten kreator besar dan kecil. Bisa dibayar itu. Itu dia, makanya nyata. Ini fakta nyata. Fakta nyata.
kemarin pemerintah ya mengumumkan news media yang akan diajak kerjasama ya, itu ada nggak nama Opung Parbela? Nggak ada. Ada nggak nama Agrifanani? Nggak ada. Ada nggak nama Vicky Himpong? Nggak ada. Satupun dari YouTube Nusantara nggak ada. Kan begitu. Nah, sekarang begini, dia mengatakan ya, si pengamat politik tadi, si Pangi tadi mengatakan, lihatlah sekarang, Bapak Prabowo blunder. Nanti satu ketika Prabowo jatuh, Prabowo turun. Ini geng Solo sudah menyiapkan ini. Sudah mempersiapkan diri nih. Makanya lihat saja, kalau Bapak Prabowo blunder, maka orang-orang geng Solo ini menertawakan. Menertawakan. Ya, sama seperti JK kemarin. Ya, begitu JK bersuara, dibunuh karakternya, disebarkan potongan videonya. Bukan itu inisiatif kita sendiri. Gitu loh. Ya, demikian juga pemerintah. Kalian tengok ya, Opung Parbelak dan juga ada beberapa yang lain. Nah, ini aku berbicara sendiri saja ya. Kalau bicara tentang pemerintah ya, dari kemarin Opung Parbelak bilang sama kalian, aku tidak percaya yang sama yang namanya Kepala Badan Gizi Nasional. Dari awal pemerintahan, dari awal dibentuknya, diciptakannya MBG, ya, ngelihat modelnya itu, tingkah lakunya itu, ya, aku curiga ini pemain ini. Sering kali, terserah orang mau mengatakan dia orang yang pro pemerintah, ya, yang sangat cinta kepada Bapak Prabowo, menuding Opung Parbela ingin menjatuhkan karakter Bapak Prabowo, ingin melawan kebijakan Bapak Prabowo, ingin merusak kebijakan Bapak Prabowo, merusak cita Bapak Prabowo. Terserah, karena aku nggak dibayar. Aku komentari, ya kan? Akhirnya sekarang apa coba lihat? Dicopot. 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 Kan begitu. Begitu juga, ya, kemarin, ya, Bapak Joko Widodo, ya, waktu Bapak Joko Widodo masih menjabat, 2024 berakhir. Aku di situ kukatakan, semenjak 2022, ya, semenjak 2022 aku mulai berkata, ya, aku nggak percaya sama yang namanya Nadiem Makarim. Nggak suka aku dengan performanya. Karena apa? Ya, Nadiem Makarim bidangnya bukan itu, ya kan? Bidangnya itu UMKM. Kenapa dibikin jadi Menteri Pendidikan? Kacau balau. Ku komentari terus, ku serang terus, ya, ku kritik terus. Akhirnya apa? Kejadian kan? Kejadian. Begitu juga Budi Ari, ya, orangnya Jokowi Tulen, projo, orang yang sangat berjasa dengan terhadap karirnya Bapak Joko Widodo menjadi presiden 2 kali. Coba bayangkan kalian, projo, ya, ku komentari ketuanya itu. Apa ku bilang? Itu nggak beres itu Menkominfo kemarin itu. Nggak mungkin dia nggak bermain. Aku bilang begitu kan. Segera copot. Aku nggak suka, segera copot. Kan begitu. Lama-kelamaan ketahuan kan belangnya kan. Akhirnya apa? Dicopot. Ya itu dia. Ya, sekarang siapa lagi menteri yang kurang suka Opung Parbela? Banyak. Salah satunya Menteri HAM. Salah satunya Menteri HAM, kayaknya nggak terlalu signifikan ku tengok kerjanya itu. Ya, kita punya kehendak bebas untuk mengkritik, kan begitu. Nah, kalau misalnya Bapak Joko Widodo, Mas Gibran contohnya, memang nggak ada kesalahan yang dibikinnya, ya? Masa mau kita bikin salah-salah? Mau kita salah-salahkan juga? Nggak fair dong. Itu dia, jangan dibilang buzzer Gibran, buzzer. Jadi kalau orang yang bersuara sama Anies, kami bilang buzzer, kalian marah nggak? Sebelah sana, yang nyata-nyata memang betul-betul buzzer. Ada wadahnya, ada tempatnya, ada channelnya. Marah nggak kalau kita bilang buzzer? Ya mereka nggak marah, karena mereka juga bilang kita buzzer. Ya, jadi seperti channel sebelah, ada yang bekerja, ya, memang khusus untuk partai tertentu.
Ada itu channel di bannernya itu biar tahu kalian di profilnya, foto profil ya. Foto profilnya itu anak ketua umum. Udah jelas. Kalau itu sih udah jelas. Karena pokoknya ya mereka membela terus. Kan begitu ya. Jadi nggak bisa seperti itu Bapak pengamat politik yang terhormat. Kan begitu ya. Jangan semua yang bersuara kau bilang buzzer ya. Semua yang bersuara kau bilang buzzer. Sementara tahu nggak kau artinya buzzer apa? Buzzer itu buzz ya. Buzz itu dengungan yang mendengungkan gitu loh ya. Jadi biasanya buzzer itu nggak kelihatan orangnya. Cuman dengungannya aja. Dan biasanya itu itu apa namanya, ada kerja mesin di dalamnya. Itu namanya buzzer. Ini dikit-dikit buzzer, dikit-dikit buzzer. Jadi kalau aku bilang buzzer, kau gimana? Marah nggak? Marah nggak kau kalau dibilang buzzer? Maunya kau dibilang pengamat politik kan? Nanti saya salah bicara lagi, diserang lagi sama buzzer. Nanti saya dibilang lagi pemecah Bapak Prabowo dan Bapak Joko Widodo. Lah memang iya. Udah ku tengok biar tahu kalian, Instagramnya udah ku tengok. Udah ku tengok berita semua tentang dia, ya kan? Aku pokoknya nggak akan pernah mau, ya referensiku tuh cuma dari satu video. Aku akan cari sumber yang lainnya, nah, dan ku pastikan dia itu RT 16 atau RW 24. Rajin kali dia datang ke podcastnya RW 16, RT 16. Aku kira kan, oh ini orang RT 16 dia. Nggak taunya podcast juga di RW 24. Gitu amat bang cari duit. ya cari duit, cari popularitas kan begitu. Ya mungkin saja dari podcastnya dia nggak dapat duit, ya paling tidak ya kan. Dia dapat popularitas, ya. Dari popularitasnya itu makin terkenal, ya. Orang ngundang dia baru dapat duit. Jadi salah besar kalau Bapak Joko Widodo, Mas Gibran itu dijagai para buzzer. Yang betul yang menjaga mereka adalah rakyat Indonesia sendiri. Nggak perlu dibayar kita untuk bersuara, nggak perlu dibayar. Capek kalian mikirkannya itu dari mana uang orang ini. Kami kerja. Kami kerja, tenang aja kalian, tenang aja di boncengan. Kami kerja. Nggak akan kami makan uang APBN, enggak. Nggak akan kami makan uang negara, enggak. Nggak akan kami makan uang rakyat, enggak. Kami masih bisa cari uang sendiri. Aduh ya, jadi kalau bisa dikatakan ya kayak Mas Gibran ya, dia katakan nih ya, dia puji-puji terus Bapak Prabowo. Apa katanya? Ini demi kebaikan Bapak Prabowo. Saya bicara ini karena saya sayang sama Bapak Prabowo. Bisa kau sayang sama Bapak Prabowo tapi kau nggak sayang sama wakilnya. Kau puji-puji presidennya, kau jelek-jelekkan wakil presidennya. Ini kan artinya apa? Ini seperti ingin menyampaikan sinyal kepada Bapak Prabowo, hati-hati sama buzzernya Gibran. Kan begitu jadinya. Enak aja loh. Kita udah capek-capek ngebelain Bapak Prabowo, membela kebijakan-kebijakannya, membela setiap prestasinya. Tapi mau dirusak juga dengan cara-cara kotor seperti ini. Alah, kalau ku bilang ini cara-cara kotor karena apa? Ya, aku curiga ya, ini ada niat tertentu dari pasangan calon tertentu, dari partai tertentu. Sekarang pengamat politik nggak bisa dijamin, independensinya nggak bisa dijamin. Nggak bisa dijamin. Rocky Gerung pengamat politik katanya, tapi nggak bisa juga dijamin kan? Bayangkan kalian ya, Ghazali Effendi begitu juga ya, pengamat politik tapi nggak bisa dijamin. Mereka mengelompokkan dirinya menjadi RT 16, RW 24. Nggak ada sekarang, jarang ada yang abu-abu. Kalau hitam ya hitam, kalau putih ya putih.
Kalau pengamat politik bunglon juga ada juga beberapa. Sebentar bela, sebentar nyerang. Sebentar bela, sebentar nyerang. Ada pengamat politik putih, kan begitu. Ngebelain terus kan begitu. Nah, ada pengamat politik hitam. Siapapun pemerintahnya diserang terus. Aduh, ya. Itu dia. Jadi kalau bisa dikatakan, ya, Mas Gibran itu memiliki karisma seperti yang dimiliki Bapak Joko Widodo. Itulah yang membuat rakyat, membuat masyarakat, membuat influencer menentukan sikap ini yang harus kita jagai. Bukan buzzer. Masyarakat yang menjaga mereka. Coba bayangkan kalian di TikTok sekarang berseliweran. Saking kesalnya orang yang menyerang keluarga Bapak Joko Widodo, dibilanglah segala kebun binatang keluar dari mulutnya. Saking kesalnya. Saking kesalnya. Babi, asu, anjing. Karena apa? Saking kesalnya. Jadi itulah ya yang menandakan bahwasanya ya Bapak Joko Widodo, Bapak Prabowo, Mas Gibran ini ya itu dari berbagai kalangan. Dari kalangan orang yang ngomongnya sopan sampai yang ngomongnya nggak sopan. Ada itu di TikTok, aku nggak tega juga nyebutkan namanya karena satu frekuensi, iya kan? Wasem cangkemmu itu. Segala asu, segala babi, segala jenis alat kelamin pun juga dilontarkannya biar tahu kalian. Ini terang-terangan aja aku bilang, karena apa? Karena kesal. Ya seperti itulah cara dia mengekspresikan diri. Kalau dia buzzer, aku bilang sama kalian, kalau dia buzzer, otomatis dia harus menjaga omongannya, menjaga sikapnya, menjaga lisannya. Ini dia udah gak peduli lagi. Gak peduli lagi. Dia wong deso, ya, orang di kampung, ya. Kita bisa lihat dari kadang-kadang live, ya. Ada apa namanya, ada dia apa namanya rumah papan gitu, latarnya rumah papan, kadang-kadang latarnya sawah, kan begitu ya. Ini menunjukkan bahwasanya ini kesadaran dari diri sendiri gitu. Jadi jangan kalian bilang buzzer, nggak boleh begitu ya. Sekarang buzzer itu rata-rata berdasi. Buzzer itu rata-rata berdasi, kan begitu. Nah, ini dia bilang, ya, lihat saja, ya, Bapak Prabowo bikin blunder, itu geng Solo dan juga buzzer-buzzernya itu malah ngetawain dia. Mereka lagi nunggu momentum. Kalau Bapak Joko Widodo jatuh, ya, geng Solo sudah mempersiapkan diri. Mas Gibran sampai sekarang masih tetap konsisten Prabowo Gibran 2 periode. Mas Gibran tetap sekarang itu masih manut dengan Bapak Prabowo, Bapak Joko Widodo, PSI, Mas Gibran, dan juga lingkarannya. Dan kami juga termasuk masih tetap mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Makanya jangan coba-coba ada yang bilang Prabowo Gibran itu dipisah-pisah. Prabowo Zulkifli Hasan kurang menjual. Prabowo Bahlil Dahadalia kurang menjual. Prabowo Caimin kurang menjual. Prabowo Anies tidak menjual sama sekali. Sudah banyak biar tahu kalian, ya, dari partai politik kah itu, ya, dari relawan-relawan mereka kah itu, ya. Mereka itu sedang mempersiapkan diri, ya, menjadi calon wakil presiden. Kan begitu, dengan cara apa? Dengan cara mendiskreditkan Mas Gibran sebagai wakil presiden. Mendegradasi Mas Gibran, merusak reputasinya. Tapi coba lihat sekarang, ya. Kita lihat apa yang dilakukan Mas Gibran. Nggak ada. Diam aja dia. Tapi rakyat yang bersuara. Nggak boleh. Nggak boleh ada Prabowo Imin, Prabowo Anies, Prabowo Bahlil, Prabowo yang lain-lain. Masyarakat kebanyakan mengatakan Prabowo Gibran.
Tapi ada juga opung parbela orang yang mengatakan lebih bagus Gibran itu mencalonkan diri jadi capres daripada cawapres, kan begitu. Nah, itu adalah usaha untuk memecah belah kembali Prabowo dengan Gibran. Sampai sekarang Mas Gibran masih tetap konsisten bekerja sesuai dengan arahan Bapak Prabowo. Tidak akan pernah terjadi seperti yang di Filipina. Wakil presiden ingin membunuh presidennya, sehingga anggota DPR di sana memasukkan wakil presidennya. Seperti angan-angannya Guntur Romli. Kan begitu dia itu. Wakil presiden Filipina yang dimaksudkan, kepengen juga dia wakil presiden Indonesia dimaksudkan. Iri tanda tak mampu. Itu dia. Ya, jadi ku bilang sama kalian, hati-hati dengan pengamat politik yang pengamatannya pun juga perlu dia mengamati. Hati-hati. Ya, kalian udah bisa lihat, oh, ini pengamat RT 16 ini. Oh, ini pengamat RT 24 ini. Kalau di menit pertama belum kebaca itu. Belum kebaca. Harus separuh jalan dulu. Oh, RT 16. Oh, RW 24. Pengamat politik, pengamat ekonomi, pengamat militer, pengamat segala macam. Itu sudah bisa dikelompokkan sekarang. Ya, jadi kita apa namanya? Kita maklumi sajalah ya, orang-orang seperti itu ya biasalah. Mungkin salah satu capres pilihannya kemarin itu gagal, ya kan? Sehingga dia mengangan-angankan, ya kan, jadi komisaris, jadi wakil menteri, jadi juru bicara. Ternyata mimpinya buyar, rungkat. Mana tahu. Aduh, ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbela. Kita ketemu di pro kontra selanjutnya.